Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, niscaya turunlah rahmat-rahmat dari Allah, berbahagialah hidupnya dunia wal akhirat. Namun sebaliknya, siapa saja yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang melawan kepada kedua orang tuanya, yang selalu membentak kepada kedua orang tuanya, tidak patuh, tidak tunduk, tidak taat kepada kedua orang tuanya, maka tunggulah kesengsaraan dunia wal akhirat, wahai hadirin. Bukan itu, wahai hadirin, dijelaskan di dalam kitab Tanwirul Qulub karya Al-Imam Syekh Muhammad Al-Qurdi. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya ada seorang tokoh ulama sufi sekitar 355 tahun yang silam. Ada seorang ulama wali min aulia Allah, wali Allah, beramal beribadah kepada Allah tiada hentinya. Dia wali, dia ulama, dia seorang syekh, dia seorang imam, tetapi namanya tertulis di Lauhul Mahfuz sebagai penghuni neraka. Apa kesalahan beliau? Dijelaskan di dalam kitab tersebut, wahai hadirin. Tatkala waktu itu malaikat penjaga Lauhul Mahfuz melihat nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, hidupnya sekitar 355 tahun yang silam. Malaikat penjaga Lauhul Mahfuz melihat nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini tertera namanya di Lauhul Mahfuz sebagai penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat penjaga Lauhul Mahfuz mendatangi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Wahai Syekh, wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, untuk apa engkau beramal ibadah segitunya kepada Allah, sedangkan nama engkau sudah tertera sebagai penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa jawaban Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh? Kata beliau, wahai malaikat, masalah surga dan neraka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya beramal ibadah bukan mencari surga dan bukan takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata malaikat? Wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, percuma engkau beramal ibadah, nama engkau sudah tertera di Lauhul Mahfuz sebagai penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa engkau beramal ibadah? Sekali lagi saya jawab malaikat, saya beramal ibadah bukan mengharapkan surga dan bukan takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya beramal ibadah sesuai dengan perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kagum, subhanallah. Begitu luar biasa keikhlasan engkau beramal ibadah kepada Allah, wahai Abdul Aziz. Kemudian malaikat kembali lagi ke Lauhul Mahfuz dan malaikat melihat nama Abdul Aziz sudah menjadi, yang tadinya penghuni neraka diganti oleh Allah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat datang kembali lagi kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, saya mengabarkan berita gembira untuk engkau. Apa itu, wahai malaikat? Nama engkau sudah diganti oleh Allah, yang tadinya menjadi penghuni neraka sekarang menjadi penghuni surga. Karena apa? Karena keikhlasan engkau beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, wahai malaikat, jika seandainya nama saya diganti dengan penghuni surga gara-gara keikhlasan saya beramal ibadah, lantas dosa apa yang membuat Allah menulis nama saya di Lauhul Mahfuz sebagai penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Apa kata malaikat? Wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, apakah engkau ingat, apakah engkau lupa dulu ketika engkau waktu kecil, ketika engkau berumur 15 tahun, waktu itu ibu engkau memerintahkan engkau untuk belanja ke pasar. Ketika ibu engkau masuk ke kamar engkau dan kemudian engkau tahu ibu engkau itu memerintahkan sesuatu, kemudian engkau berpura-pura tidur supaya engkau tidak disuruh oleh ibumu, maka dosa yang satu itulah yang membuat Allah murka kepadamu, yang membuat Allah menulis namamu sebagai penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Lalu apa jawaban Syekh Abdul Aziz Ad-Dabar? Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semenjak itu, wahai hadirin, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabar tidak pernah membahas yang lain dalam khutbahnya, dalam ceramahnya, dalam dakwahnya selain daripada berbakti kepada kedua orang tua. Setiap manusia yang datang kepadanya untuk meminta nasihat, maka nasihat yang terus dikasih oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabar, berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Bayangkan wahai hadirin, seorang ulama, wali min awliya Allah, wali Allah, beramal ibadah, orang soleh, dia tertulis namanya di neraka Allah Subhanahu wa taala karena satu kesalahan, yakni bukan menolak tapi berpura-pura tidur supaya tidak disuruh oleh ibunya belanja ke pasar. Bayangkan diri kita wahai hadirin, sudah berapa banyak kita tolak perintah ibu kita, sudah berapa banyak kita tolak perintah ayah kita. Bahkan bukan kita tolak saja, tetapi kita lawan, kita bentak kedua orang tua kita. Maka sadarlah wahai hadirin, seorang ulama yang besar, dia amat tertera namanya, ditulis namanya di Lauhul Mahfuz sebagai penghuni neraka karena berpura-pura tidur ketika ibunya memerintahkan belanja ke pasar. Tanyakan kepada diri kita, berapa banyak perintah kedua orang tua kita sudah kita tolak? Maka wahai hadirin, berbaktilah kepada kedua orang tua kita sebelum mereka pergi meninggalkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah singkat yang tadi bisa oleh kita mengambil iktibarnya. Mulai daripada saat sekarang ini kita tingkatkan lagi berbakti kita kepada orang tua kita. Maka siapapun kita yang seandainya nanti jika kita seandainya pergi merantau, maka di hari Lebaran Idul Fitri ini pulanglah, luangkan waktu kita untuk pulang, jenguk kedua orang tua kita mumpung mereka masih ada. Jangan siksa kedua orang tua kita dengan kerinduan. Sungguh mereka sudah tersiksa membesarkan kita dari kecil, yang dahulu kita telapak kaki kita ini sebesar 2 jari wahai hadirin. Lupakan kau dengan ayah engkau yang dahulunya mereka banting tulang, peras keringat, mulai menghidupkan engkau, menafkahi zahir engkau. Apakah engkau lupa dengan seorang ibu yang luar biasa, yang mengorbankan, mentaruhkan nyawa, dia melahirkan kita ke atas permukaan bumi ini? Bahkan seorang ibu wahai hadirin, dia rela berdusta kepada kita wahai hadirin. Ingatkah kita ketika waktu kecil seorang ibu kita, ketika ibu kita memerintahkan kita, menyuruh kita untuk makan, wahai anakku tercinta, makanlah nak, ini sudah ibu siapkan makanan. Kemudian kita makan duduk, tapi makanan hanya di piring kita saja, 1 piring saja. Lalu kita bertanya kepada ibu kita, wahai ibu, apakah engkau sudah makan? Lalu apa jawaban seorang ibu? Ibu sudah makan nak. Padahal di dalam perutnya kosong, tidak ada isinya nasi, tetapi seorang ibu rela berdusta kepada kita. Untuk apa? Supaya perut kita kenyang wahai hadirin. Ibu kita tidak pengen nasi yang sepiring itu dibagi. Makanlah nak. Dia rela menahan lapar wahai hadirin. Demi apa? Demi anaknya kenyang. Di hari Lebaran ini orang tua, ayah dan ibu rela dia tidak memiliki baju yang baru, asalkan anaknya memiliki baju yang baru. Apakah engkau lupa itu semua? Maka oleh karena itu, di hari Lebaran Idul Fitri ini, ingat kembali berapa banyak kesalahan kita kepada orang tua kita. Minta maaflah kepadanya, minta redolah kepadanya. Sungguh engkau tidak akan mendapatkan surganya Allah jika hati kedua orang tua engkau sakiti wahai hadirin. Bagi kita yang tidak lagi memiliki kedua orang tua kita, doakan kedua orang tua kita, doakan beliau, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diringankan siksa kubur, supaya diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah yang pertama.